Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh. Kepada seluruh perempuan Indonesia untuk terus menyuarakan kesetaraan gender. Melakukan penganiayaan terlihat memukuli korban hingga tersungkur. Menjadi korban KDRT yang Hanya itu, anak korban yang masih bayi pun sempat terkena tendangan yang dilakukan oleh tersangka. dilakukan oleh suaminya. Rekam telah melakukan KDRT selama bertahun-tahun kepada istri dan 2 anaknya. Kita bakal membahas soal kesetaraan gender. Saya tahu kesetaraan gender itu apa. Setara, sama, selevel, nggak ada perbedaan. Teman dari tim pro mengatakan adanya kesetaraan gender menjamin akannya pemerataan pendidikan, teman-teman. Tim kontra silakan berikan masukan dan bantah tim pro. Penutup dari tim kontra mengatakan kalau dalam bidang pendidikan mungkin bisa, tapi tidak dengan bidang pekerjaan. Karena nanti akan terjadi ketergantungan terhadap kaum pria dan para wanita tidak akan menikah ya nanti ya, tidak akan mau menikah begitu ya. Tapi kita mulai dengan konsep setara gender. Apa itu setara? Apa itu gender? Teman-teman, kami minta untuk mendengarkan sebenarnya apa sih yang kita debatkan dari tadi. Yang pertama, poin pertama nih, apa itu gender? Gender itu adalah suatu pandangan dari masyarakat tentang suatu makhluk kayak gitu, laki-laki dan juga perempuan, seperti itu. Selanjutnya, seks. Ternyata masih banyak yang berpikir kalau seks itu satu hal yang sama dengan gender. Sebenarnya itu beda, teman-teman. Itu beda banget. Kenapa? Karena seks ini tuh sebenarnya adalah suatu hal biologis yang memang dari lahir manusia itu memang punya. Seperti halnya kayak perempuan mempunyai vagina dan laki-laki mempunyai penis. Konsep kesetaraan. Sebenarnya teman-teman, konsep kesetaraan ini masih abu. Tidak ada definisinya. Kesetaraan itu akan berlabuh kepada keadilan, teman-teman. Betul ya? Betul ya? Setara, adil. Ya. Ketika sudah mencapai kesetaraan, maka di sanalah akan mencapai keadilan. Dan para ahli hukum sepakat tidak ada, there isn't definition about the fineness. Islam itu bukannya tidak mendukung kesetaraan, namun kesetaraan yang diberikan itu melalui pemandangan yang berbeda. Islam itu mendefinisikan kesetaraan keadilan itu menurut pendapat Aristoteles. Dia bilang keadilan itu ada 2 katanya. Keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan distributif itu apa? Keadilan itu bukan hanya soal kesamaan hak katanya, tapi juga soal tidak persamaan hak. Teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak boleh perkenalan? Boleh, silakan. Nama saya Amir Mahmud. Saya selaku guru bimbingan konseling di sini, ya termasuk juga koordinatornya di SMA Wahid Hasim ini. Itu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kurikulum pendidikan di Indonesia mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender? Kurikulum di Indonesia, ya sebelum kita berbicara tentang kurikulum, mungkin kan terlebih dahulu kita juga harus mengerti apa itu gender. Nah, gender itu ternyata bisa dikatakan sebagai sifat atau perilaku yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan, dan itu ada hubungannya baik secara sosial maupun budaya. Jadi perilaku yang melekat. Memang perilaku melekat berarti kan di sini ada yang disebut dengan peran. Kalau peran itu zaman dulu ya laki-laki itu berperan seperti laki-laki sendiri, perempuan
seperti perempuan sendiri. Ya contohnya kayak masak itu urusan perempuan gitu, kayak kerja urusan laki-laki. Nah tapi sekarang dengan adanya budaya ya, artinya berkembang dengan budaya ini dan campur aduk budaya kita ini yang sudah masuk kemana-mana, itu akhirnya merubahlah pola dalam hal kesetaraan gender tadi. Nah sehingga laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama. Ya, contohnya bekerja. Zaman dulu kan karena laki-laki aja, sekarang perempuan juga dia bekerja. Mengingat juga ada hubungannya dengan perekonomian. Karena perekonomian tadi juga kalau hanya ditopang oleh laki-laki, apalagi dia seorang suami nantinya, itu mungkin dalam hal kehidupan rumah tangga tuh kurang begitu cukup lah gitu. Nah, karena dengan teknologi yang maju ini, tapi dengan sekarang ini semacam itu, akhirnya lah peran perempuan juga dia sama dengan laki-laki. Namun di sini pendidikan yang ada di Indonesia, walaupun laki-laki dan perempuan tadi itu sudah sama dalam hal melakukan sebuah pekerjaan, tapi itu tetap ada dibatasi oleh norma-norma sosial dan norma-norma agama seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa manfaat kesetaraan gender dalam pendidikan bagi kemajuan bangsa? Kalau manfaat kesetaraan gender, ya dengan adanya pendidikan tadi ya, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang laki-laki dan perempuan, bahwa mereka itu adalah laki-laki yang memang beda dengan perempuan, masalah fisiknya dan sebagainya. Nah, tapi di sini tetap saja masalah pekerjaan, masalah berperilaku dan sebagainya itu mungkin ada yang perlu kesamaannya, karena mengingat tuntutan dari zaman, tuntutan dari harus teknologi yang sangat kuat tadi seperti itu. Nah, sehingga tetap Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri, Bu? Oh iya, ya perkenalkan, nama saya Bu Ani. Saya guru BK di SMA Waketasim 2 Taman. Ada yang bisa kami bantu? Permisi Bu Ani. Ya. Di sini kami dari kelompok mata kuliah umum mau wawancara Bu Ani tentang kesetaraan gender. Jadi menurut Bu Ani itu bagaimana sih cara menerapkan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan di Indonesia itu? Kalau kita ngomong kurikulum pendidikan di Indonesia itu kan luas, ya. Jadi kita lebih ke yang kecil aja ya. Kurikulum yang ada di SMA kita aja. Jadi kurikulum yang ada di SMA yaitu mengatasnamakan kesetaraan gender. Iya, kesetaraan gender. Gender itu apa sih? Gender itu seperti apa? Kayak laki-laki dan perempuan mungkin. Laki-laki dan perempuan. Kita di sini sudah membedakan ya haknya laki-laki dan perempuan di sini. Contoh di dalam kelas kita memang sudah ada laki-laki dan perempuan. Kita tidak membedakan antara kelas laki-laki sendiri atau kelas perempuan sendiri, itu tidak. Kita jadikan satu, kita bimbing di kelas itu ya. Terus kita samakan, dia memiliki hak yang sama. Jadi ya laki-laki ya kita kasihkan haknya laki-laki, yang perempuan kita kasihkan haknya yang perempuan itu. Terus apa yang bisa dilakukan guru untuk mendukung kesetaraan gender di kelas gitu? Mendukung kesetaraan gender di kelas. Iya. Contoh kesetaraannya, kalau laki-laki dia harus memiliki apa ya, kayak
bawanya laki-laki. Oh iya, Dia juga kodratnya. kodratnya laki-laki gitu loh. Jadi kalau laki-laki ya kita arahkan, kita bimbing, kita perilakukan sebagai laki-laki. Ya, perempuan juga begitu. Di sekolah kita karena sekolah Islam ya, jadi ya perempuannya harus berjilbab ya. Meskipun di rumah dia nggak tahu bagaimana, tapi di sekolah dia harus memakai jilbab. Tuh. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Terus Kalau waktu kayak waktu pembelajarannya gitu, sama semua kita samakan, antara laki-laki dan perempuan kita samakan, cuma tempat duduknya yang kita bedakan. Kita laki-laki ya duduknya sama laki-laki, perempuan duduknya sama perempuan gitu. Tuh. kalau bagaimana pendidikan bisa membantu orang memahami pentingnya kesetaraan gender bagi kemajuan bangsa? Kesetaraan gender bagi kemajuan bangsa. Kita sebagai guru, sebagai ya, orang yang ada di sekolah ya, meletakkan laki-laki itu seperti ini, perempuan. Kamu cuma ngasih aku waktu 1 jam ya untuk ngerjain itu ya? Rizal kemana Rizal? Rizal kemana? Kita tampol Rizal. Kenapa telat banget? Kenapa telat? Kenapa telat? Gimana